Kau dengar? Ya. Kalau dia banyak bicara, bikin beres saja. Ayo berangkat sekarang. Kalau perlu, bawa Sasoko. Betul-betul perempuan laknat. Perempuan haram jadah. Dasar perempuan keblinger. Ditinggal setahun. Tahu-tahu kawin. Bonding. Malah punya anak lagi. Dasar perempuan. Perempuan kelaparan. Lojeng. Lojeng! Ya, Ten Mas. Cepat kemari! Ya. Ya, Ten Mas Suro. Sudah berapa kali gue bilang, jangan sebut aku dengan nama itu. Apa kau sudah gila? Hah? Hingga terus-terusan kau lupa? Hei, perempuan monyong. Aku tanya, kau sudah gila ya? Ayo jawab. Tidak, Ten Mas Suro. Ten Mas Maiso Birowo. Kalau kau tidak gila, pasti sinting. Ah, sudah. Duduk sini. Baik. Pijit aku. Sini. Sudah. Pergi sana.
Suci, aku akan pergi ke Gunung Lawu. Mungkin 1 tahun aku baru kembali. Aku harap kau mau menungguku dengan sabar. Setelah aku kembali, aku mau mengawinimu. Tapi, Kang Mas Suro... Sebelum berangkat, aku ingin kepastianmu. Jangan, Kang Mas. Nanti dilihat orang. Suci. Kang Mas. Kang Mas Suro. Lepaskan. Jangan. Suci. Jangan, jangan, Kang Mas Suro. Jangan. Lepaskan, Kang Mas. Kang Mas Suro. Lepaskan. Suci. Lepaskan. Jangan. Jangan, Kang Mas. Hei, apa ini rumahnya Rana Welang? Orang tua Sinting? Aku tanya, apa ini rumahnya Rana Welang? Hah? Ada perlu apa, Den? Tak perlu tanya keperluan kami. Orang tua pikun. Hei, Saksoko, ada apa dengan kau? Aku sendiri tidak tahu. Kurasa orang tua kerempeng itu. Mana mungkin? Coba aku lihat. Apa kataku? Coba kau lihat. Orang tua Sinting. Punya sedikit ilmu saja, sudah mau kasih pamer. Kurang ajar betul. Orang tua gila. Siapa kau sebenarnya? Apa salahku? Aku sudah tua. Kau tak usah bicara begitu. Orang tua sudah mau mampus, mau melawan aku. Setan! Hentikan! Ada apa ini? Kau Rana Welang. Selamat menjadi kepala kampung Jatiwalu. Terima kasih. Memang benar, aku Rana Welang. Kalian datang dari mana?
Dan ada keperluan apa? Nih, silakan baca. Rana Weleng Keparat. Aku kasih tempo 1 hari untukmu. Agar angkat kaki dari Jatiwalu ini. Bawa anakmu. Tapi tinggalkan istrimu. Kalau kau tidak patuhi, jangan harap kau bisa melihat matahari tenggelam esok hari. Ini adalah perintah Mahesa Birawa. Mahesa Birawa ini siapa? Siapa dia? Laki-laki yang kau rampas kekasihnya. Dan yang kini menjadi istrimu. Mahesa Birawa, inginkan jawabanmu hari ini juga, Rana Walang. Dan sebaiknya, apa yang tertulis di situ, kau ikuti saja. Mengerti? Bangsat! Berani kurang ajar terhadapku, ha? Hah? Tak usah jual laga di sini. Kalian budak-budak sinting. Kembalilah kepada majikan kalian. Katakan kepada Mahesa Birawa agar segera mencari dukun untuk mengobati otaknya yang tidak waras. Betul-betul anjing budak yang tak tahu diri. Raden, kenapa mesti mengotori tangan terhadap kunyuk kasar ini? Biar aku si tua bangka, Jarot Karsa, yang kasih pelajaran atau sopan santun terhadapnya. Bapak Jarot Karsa, kau kenal dengan manusia yang bernama Mahesa Birawa? Tidak. Siapa dia? Tidak penting, Raden. Cepat atau lambat, mereka pasti kembali.
Ada apa dengan kalian? Telan cepat. Lalu atur napas dan jalan darahmu. Kalingunil, ceritakan apa yang terjadi sebenarnya. Kami dihadang sebelum masuk rumah oleh seorang kakek yang tinggi ilmu tenaga dalamnya. Sampai kami babak belur. Kalingunil, ayo siapkan kudaku. Ajak Majeneng dan Krocoweti. Kalian bertiga ikut aku ke tempat manusia biadab itu. Ayo cepat, lekang! Ayo! Jadi, Bapak Jarot Karsa harus waspada ya. Baiklah, Raden. Ya sudah. Dugaan kita tidak salah lagi, Raden. Mereka datang. Agaknya yang paling depan sendiri manusia yang bernama Maesa Birawa. Hei, Ranawalong, cepat keluar! Ranawalong, keluar! Mahesa. Hei, anjing tua, turun ke sini untuk menerima mampusmu. Oh, ini manusia yang bernama Maesa Birawa. Kalau kau tak edan, sinting. Yang inginkan isi orang. Apa kunyuk yang satu ini sudah kasih tahu padamu agar mencari dukun untuk mengobati otak miringmu itu, ha? Hei, anjing tua yang tidak tahu diri. Hari ini terpaksa kau serahkan nyawamu padaku. Hah? Bapak tua, minggirlah. Biar aku yang menghadapi manusia pengacau ini. Ah, Raden, biar aku si tua ini yang kasih pelajaran padanya. Raden tidak usah bersusah payah. Dalam 1-2 jurus saja akan kusapu keluar halaman. Bangsat tua bangka. Lihat tangan kananku. Kenal kau akan pukulan kelabang hijauku ini? Kelabang hijau. Hei! Aku bukan bocah kemarin sore, Maesa Birawa. Kalau sudah tahu kenapa tidak segera berlutut, anjing tua? Hanya monyet edan yang mau berlutut padamu. Hiya!
Ini pukulanku yang terakhir. Bapak tua! Manusia biadab! Kau juga rupanya ingin ke neraka, ha? Mau? Ya. Ya Dia berhasil. Jangan, suci. Jangan. Hei, Galih Ngondel, cepat bakar rumah ini. Bakar! Bakar cepat! Bakar! Ayo cepat keluar! Apa yang kau lakukan hari ini akan kau terima balasannya pada 17 tahun mendatang.
Ayo, ayo, serang aku, Wiro. Cepat. Wiro, Wiro, ternyata kau belum apa-apa. Kau harus lebih banyak berlatih. Ayo, serang aku. Pakai jurus orang gila menyapu lalat. Ayo, serang aku. Kalau tidak, aku kedotin kau. Ayo, ayo. Jangan! Jangan, Eyang! Bagus, bagus. Kau tak menangkis seranganku dengan hantaman tenaga dalammu. Tapi tak ada satupun tenaga dalam yang bagaimanapun hebatnya yang sanggup melawan tusuk kondekku. Wiro, aku haus. Tolong ambilkan aku segayung air. Cepat. Aku haus, Wiro. Kalau haus, jilat saja air keringat. Ngerasani ya. Iya. Kelok betul. Wiro, tunggu apa lagi kau? Cepat, aku haus. Ini yang. Wiro, ketiban gayung aja kau jatuh. Ayo kau kena hukuman. Ayo, cepat naik. Ayo, cepat. Ayo, cepat. Manjat seperti itu monyet namanya, bukan pendekar. Cukup. Kau sekarang sudah selesai latihannya. Tadi disuruh naik. Terus badanku ditibani. Badanku loro kabeh. Wiro, udah berapa lama kau tinggal di sini bersamaku?
aku? Tidak ingat, Eyang. Mungkin 10 tahun, Eyang. Gablek. 17 tahun, tahu? Iya. 17 tahun, Eyang. Kau lihat matahari itu? Lihat, Eyang. Matahari itu masih matahari yang dulu-dulu juga. Masih tetap matahari 17 tahun yang silam. Wiro, sekian lama kau telah belajar ilmu segala kesaktian dariku. Tapi jangan lupa, ilmu dan kesaktian apa yang telah kuberikan untukmu adalah masih sangat terlalu kecil, terlalu sedikit, dan tidak berarti sama sekali jika dibandingkan dengan ilmu dan kekuasaannya Gusti Allah. Kau mengerti, Wiro? Mengerti, Eyang. Besok kita latihan lebih berat lagi. Ya? Iya, Eyang. Katanya mau latihan lebih berat lagi. Mana? Dasar kendang. Kau terima ini pukulan sinar matahari. Bagus. Sini, Wiro. Sini. Ayo. Cepat ke sini. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Bukan yang itu, yang ini. Angkat tinggi-tinggi. Kau terima ini ilmu pukulan sinar matahari. Tapi ingat, jangan pergunakan sembarangan. Mengerti? Iya, Eyang. Angkat tinggi-tinggi.
Tetap kangen langit panggah biru sing tuwa dadi nini bayi mundak dewasa wis 17 tahun 17 tahun telah berlalu. Puncak Gunung Gede masih tetap seperti yang dulu. Langit masih tetap biru. Bulan dan matahari masih berpandangan jauh dan rindu. Tujuh 17 tahun telah membuat aku si tua bangka bertambah tua. Kata-kata ini jelas ditujukan kepada dirinya. Tapi kepada siapa ditujukan? 17 tahun telah membuat seorang bayi menjadi seorang pemuda gagah. Apakah ditujukan kepadaku? Kemudian 17 tahun masa perjanjian, 17 tahun saat pembalasan. Apa artinya semua ini? Wiro! Sini, Wiro! Ada apa, Eyang? Duduklah. Wiro, hari ini adalah hari terakhir. Loh, kenapa, Eyang? Kenapa kau terkejut, Wiro? Di dunia ini ada waktu bertemu dan waktu berpisah. Waktu datang, waktu pergi. Aku sudah selesai dengan kewajibanku memberikan segala ilmu kepadamu. Apa yang ada di dunia ini selalu merupakan dua bagian, Wiro. Dua bagian yang berlainan, satu sama yang lain, tapi selalu merupakan pasang-pasangan. Misalnya, ada laki-laki, ada perempuan.
bukan dua bagian yang berlainan, tapi merupakan pasang-pasangan. Betul, Wiro? Betul, Eyang. Bisa lain, ada langit, ada bumi, ada lautan, ada daratan, ada panas, ada dingin, ada api, ada air, ada hidup, ada mati, ada miskin, ada kaya, ada buta, ada melek, dan ada tinggi, ada rendah. Semuanya selalu begitu, Wiro. Kemudian ada tangis, ada tawa, ada susah, ada senang. Di atas ada yang tertinggi. Yang satu itu ialah Sang Pencipta. Siapa yang mencipta kau, Wiro? Tidak tahu, Eyang. Wadah. Saya tahu, Eyang. Siapa? Ibu dan Bapak. Siapa yang mencipta ibu bapak? Kakek dan nenek. Siapa yang menciptakan nenek dari nenek serta kakek dari kakek? Nenek dari nenek, kakek dari kakek. Goblok. Manusia tidak bisa menciptakan manusia. Semua manusia ini diciptakan oleh yang satu, ialah Gusti Allah. Serta alam seistinya. Sekarang aku mau tanya, Wiro. Berapa kau punya mata? 2, Eyang. Hidung. Hidung 1, Eyang. Lubang hidung. 2, Eyang. Mulut. Mulut busi 1. Bibir. Bibir 2, Eyang. Kepala. Kepala 1, Eyang. Kaki. Tangan. 2, Eyang. Widi kemaluanmu? Juga 2, Eyang. Batang. Batang 1. Nah, itu semuanya membuktikan di dunia ini kehidupan manusia tidak hanya dengan bilangan 2 dan 1. Kembalinya mana, Pak? Hah? Apa? Kembalian?
Syukur saya tidak minta tambah. Kok mahal betul, Pak? Tadi kan sudah saya bilang, jangan mahal-mahal. Hei anak muda, kalau tidak punya uang, jangan makan di warung. Kalau nggak mau bayar, cari saja makanan tempat sampah. Jangan khawatir, Pak. Saya bayar. Doyan pisan juga, monyet ini. Hei, Batua, mana minumannya? Baik, Den. Ayo ambil cepat. Anak masih ingusan. Minggir. Kalau bangsat bukan manusia siluman, pasti bisa berjadi manusia. Mungkin juga. Hei, ayo. Tapi bukan mustahil. Kalau belasan tahun ini anak buahnya bertambah, aku tetap tidak percaya. Hei, tua bangga. Sini kau. Iya, Den. Berapa anak buah Kaling Gundil sekarang? Hah? Ada 3, Den. Berapa? Cuma 3, Den. Masih yang dulu juga? Tidak tahu, Den. Selain mereka berempat, siapa lagi yang tinggal di rumah besar itu? Tidak ada, Den. Dulu kedengarannya, Kaling Gundil punya istri. Sudah meninggal, Den. Dia kan punya anak perempuan. Apa juga sudah meninggal? Tidak tahu, Den. Di mana dia sekarang? Bapak tidak tahu, Den. Bakar saja warung ini. Jangan, Den. Jangan bakar warung ini. Kasihani Bapak, Den. Mereka tidak mungkin sama Kaling Gundil. Mungkin sama bibinya. Di mana bibinya? Tidak tahu, Di mana? Den. Tidak tahu. Di mana? Tidak tahu, Den. Tidak tahu. Kalian manusia yang injak manusia oleh Kaling Gundil, yang diperas dan diperatai harta kekayaannya, dibunuh dan disiksa. Tapi kalian masih melindungi manusia keparat itu. Kami semua benci terhadap Kaling Gundil dan anak buahnya, Den. Tapi kami rakyat lemah. Kami tak berdaya. Kami tak mungkin melawannya, Den. Kalian bukan lemah, tapi bodoh dan pengecut. Bila kami tidak menemukan Kaling Gundil, rumahnya akan kami bakar. Dan seluruh kampung ini. Oh, Den, jangan. Kampung ini kampung Aden juga. Jangan, Den. Dulu, waktu bapakku dibunuh, dan keluargaku semua ditempas habis, semua orang di kampung ini berdiam diri. Apalagi sewaktu ibuku dirusak kehormatannya. Persetan sama kampung ini. Mereka bukan takut, Den. Dan bukan tidak mau menolong. Tapi mereka tak berdaya. Kaling Gundil dan anak buahnya berilmu tinggi, Den. Diam! Hei, Patua! Siapa pemuda gondrong yang tadi makan di sini? Tidak tahu, Den. Sungguh, Den. Dasar tua bangga! Sana! Ayo jalan! Setan.
Inikah manusia yang menjadi anak tunggalnya Keparat Kalinggundil? Cantik juga. Tapi sayang, kepalanya mesti dipisahkan dari badannya. Bukankah begitu, Bergolowungu? Betul. Tapi tak perlu cepat-cepat. Agaknya bisa memuaskan seleraku. Dan kalian semua. Ayo! Lari kemana kau? Ayo! Ayo cepat, kejar dia! Kejar terus, ayo! Ayo! Lari kemana kau? Kunyuk-kunyuk hitam brewok. Kalian siapa? Galak juga gadis ini. Tapi, kalau mau kenalan dengan kami, aku tidak keberatan. Namaku. Ketuk Iring. Aku Sito Ingin. Aku berbaju kuning. Namaku Pitala Kuning. Aku Bargolawungu. Bocayu. Siapa namamu? Manusia-manusia edan. Pergi kau dari sini. Kecuali kalau kau mau merasakan tebasan pedangku. Benar, benar. Mulutmu sama saja dengan bapakmu. Kau dengar Bocayu? Ketahuilah, bapakmu akan kukirim ke liang kubur. Itu pun kalau ada liang kubur yang masih mau menerimanya. Mulutmu terlalu besar, monyet brewok. Aku mau lihat dan ingin membuktikan. Apakah juga cukup besar untuk menerima ujung pedangku ini? Iblis betina, meski kau punya tampan cantik dan mulus tubuhmu, jangan kau sangka aku ragu-ragu untuk menebas batang lehermu. Jangan jual bacot, kunyuk brewok. Ya! Edan. Dan Edan. Edan.
Anak muda. Sebaiknya kau cepat-cepat tinggalkan tempat ini. Emangnya kenapa, Pak? Sebentar lagi, 4 brewok dari Gua Sangreng akan datang ke tempat ini. Kenapa mesti takut? Iya, kau tidak tahu siapa mereka. Aku tidak peduli siapa mereka. Anak muda, saya tahu. Mereka rampok-rampok yang ditakuti di sungai Cimandilu. Biar mereka 4 setan dari neraka. Aku tidak peduli. Anak muda, kau ini siapa sebenarnya? Dan dari mana? Bapak sudah lama tinggal di sini, Pak? Sejak dari bayi. Kalau begitu, kenal dengan Rono Weleng? Oh, tentu sekali. Beliau adalah kepala kampung yang baik. Cuma sayang. Sayang kenapa, Pak? Semua orang tahu ada keanehan dalam peristiwa itu. Waktu itu, Kalingundil dan anak buahnya membakar rumah Rono Weleng. Jadi, sampai sekarang tidak diketahui di mana bayinya Rono Weleng itu, Pak? Kalau dia masih hidup, tentu sekarang seusia kamu, anak muda. Pak Tua, ini uangnya. Terima kasih ya. Ya, ayo. Apakah Mahesa Birawa sendiri masih hidup? Masih. Tapi entah di mana dia sekarang. Apakah 4 brewok anak buah Mahesa Birawa, Pak? Bukan. Justru 4 brewok itu sengaja datang kemari untuk membuat perhitungan dengan anak buah Mahesa Birawa, yaitu Kalingundil dan anak buahnya. Pak, boleh utang pisangnya dulu, Pak? Oh, boleh. Bapak kenal dengan orang yang bernama Kalingundil? Lucu kalau kau tanyakan pertanyaan itu sekarang. Yang di depan tadi, itulah Kalingundil. Anak muda. Siang tadi, 4 brewok telah mengeroyok seorang gadis berparas cantik. Bahkan mereka hendak memperkosanya, Pak. Tentu Bapak tahu kira-kira apa pangkal persoalannya. Sebenarnya, Bergolawungu berkali-kali menanyakan padaku, apakah ada orang lain yang tinggal di rumah Kalingundil? Aku jawab, tidak.
Aku tak mau susah. Anak muda. Ya, dendam kesumat itu laksana besi tua 1000 karat, Pak. Kadangkala tidak mengenal pembalasan yang wajar. Kata-katamu benar, anak muda. Sewaktu Bergolawungu tahu aku mendustainya, habis mukaku dipukuli. Itu salah Bapak sendiri. Siapa suruh? Sudah tua bangka begini, masih saja suka berdusta. Oh, jangan khawatir, Pak. Jangan samakan saya dengan Kalingundil atau Bergolawungu. Hah? Hei, Bergolawungu! Tunggu apa lagi kau? Majulah! Jika kau benar-benar ingin membalas dendam kesumatmu. Jangan bicara keterlaluan ke barat. Aku masih berbaik hati membiarkan kau hidup beberapa jam lagi. Aku Bergolawungu menunggu kau besok pagi waktu matahari terbit di perkebunan Jatiwalu. Aku inginkan nyawamu terbang ke neraka. Disaksikan makam ayah ibuku. Kalingundil Edan. Orang sudah kasih kesempatan untuk bertempur besok pagi. Masih saja beringasan. Gila betul. Hei, kunyuk! Jangan memaki senak perutmu! Tunjukkan dirimu! Nilam Suri, kita jumpa lagi. Hei, dari mana kau tahu namaku? Terlalu banyak manusia tempat bertanya. Terlalu banyak mulut yang bisa kasih keterangan. Ada apa kau mengejarku? Ada urusan apa kau ikut campur urusan ayahku? Ayahmu Kalingundil bukan? Wiro, kau ceriwis sekali.
Ada apa kau mengejarku? Biro, aku suka padamu. Kalingundil, keluarkan senjatamu. Untuk menghadapi manusia macam kau, tidak perlu pakai senjata segala. Majulah. Bagus, anjing tua. Kalau kau tak mau pakai senjata, itu mempercepat aku mengirim kau ke neraka. Kau lihat makam di lereng sana, anjing tua. Itu adalah makam ayah bundaku. Roh-roh penghuni makam itu akan bersorak gembira bila menyaksikan sesaat lagi kepalamu kebabat menggelinding. Ternyata kau masih bermulut besar, Bergolawungu. Kita akan lihat siapa di antara kita berdua yang lebih dulu mampus. Jangan jual bacot ke barat. Ayo cepat maju. Jangan kaget, kawan. Hanya ada seekor musang tua yang mau mencampuri urusan kalian. Kenapa bingung, Kalingundil? Di mana manusia yang bernama Mahesa Birawa, Kalingundil? Hei, orang muda bermulut besar. Siapa kau? Jangan pengecut. Tunjukkan dirimu. Kau tidak perlu tahu siapa aku. 17 tahun yang silam, kau bersama Mahesa Birawa telah membunuh Ranawelem bapakku dan membunuh ibuku beserta Jarot Karsa. Apakah otakmu masih sanggup untuk mengingatnya, Kalingundil?
Anakku. Hei, Kalimanil! Ya! Wiro! Wiro! Nilam. Umurku, Wiro, untuk mengenalmu hanya sampai di sini, Wiro. Aku akan obati lukamu, Nilam. Percayalah, kau akan sembuh. Peluk aku, Wiro.